Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bunda Neti beserta seluruh jajaran pengurus Himpaldi baik di pusat, di wilayah maupun di daerah. Kemudian yang kami hormati Pak Iwan Syahril, staf khusus Menteri. Kemudian hadir juga Bu Najela, Pak Direktur Abdullah, Ibu dan Bapak dari berbagai menuju sambutan itu di Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama rasa syukur yang besar kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayangnya pada pagi hari ini dapat bertemu dalam rangka pembukaan workshop guru kreatif yang telah secara resmi dibuka oleh Bapak Iwan Syahril tadi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya tidak akan menggunakan waktu yang lama karena memang saya oleh Ibu Profesor Neti hanya ditugaskan untuk menyampaikan hal ihwal terkait dengan Permendikbud 20 tahun 2020 yang merupakan perbaikan atau revisi terhadap Permendikbud 13 tahun 2020. Tentu kita sama-sama mengetahui bahwa Permendikbud 13 tahun 2020 ini menjadi Permendikbud 20 tahun 2020 dilandasi oleh adanya kondisi di mana kita sedang mengalami sebuah pandemi coronavirus disease 19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, khusus untuk bidang pendidikan, tentu ini memiliki dua dampak. Ketika kita diminta untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, maka dampaknya ada dua. Yang pertama adalah anak-anak tentu menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Dan guru pun ketika diminta untuk bekerja dari rumah akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari rumahnya masing-masing. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena tidak semua guru kita itu disiapkan untuk menghadapi hal itu, apalagi keadaan ini muncul secara tiba-tiba. Nah, tentu banyak tantangan, baik dari sisi orang tua maupun dari sisi gurunya sendiri. Yang pertama dari sisi orang tua adalah orang tua tidak banyak yang dipersiapkan untuk menghadapi hal seperti ini, sehingga ada banyak orang tua yang kesulitan untuk menciptakan learning climate atau learning environment di rumahnya masing-masing. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Najela secara gamblang. Kemudian banyak orang terlibat dengan informasi dan komunikasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada banyak orang tua yang berkurang kemampuannya untuk mendukung kesejahteraan anak, bimbing anak, karena mereka mengalami kesulitan dari sisi pendapatan, yaitu mereka biasanya dirumahkan, gajinya dipotong atau bahkan di PHK sama sekali. Nah, ini juga merupakan kesulitan lain yang dihadapi oleh kebanyakan orang tua di masa pandemi coronavirus 19 ini. Kemudian bagaimana dengan guru? Guru juga memiliki kesulitan yang tidak kalah besarnya. Yang pertama, guru tidak banyak yang dipersiapkan untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh di satuan-satuan pendidikan yang menikmati kemudahan internet, kemudahan listrik, kemudahan gawai. Mereka pun masih harus soal bagaimana menghadirkan materi-materi pembelajaran yang menyenangkan yang dapat dilakukan oleh guru bersama orang tua di rumah. Apalagi kalau kita misalnya membayangkan guru yang ada di NTT sana, di Papua sana, yang diminta melakukan menghadapi hal yang sama dengan resources yang jauh berada di bawah
guru yang ada di perkotaan. Ini merupakan kesulitan tersendiri. Kemudian juga memang akses terhadap materi-materi online itu saat ini masih cukup terbatas. Nah, inilah beberapa kesulitan yang dihadapi oleh guru. Kemudian ada beberapa dampak yang perlu kita waspadai terkait dengan kondisi ini. Yang pertama adalah keterbatasan orang tua dari sisi kemampuan pedagogik, kemudian keterbatasan orang tua terkait dengan melahirkan anak rentan terhadap kekerasan, kemudian eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak anak. Nah, ini menjadi concern yang harus kita perhatikan di masa pandemi ini. Bagaimana dengan guru? Guru juga kan tidak memiliki kompetensi yang memadai dari sisi pembelajaran jarak jauh misalnya, maka guru rentan merusak potensi dan kemampuan belajar anak. Nah, oleh karena itu maka apa yang disampaikan oleh Bu Najela tadi melalui berbagai fasilitas pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolahmu dan berbagai open educational resources patut kita hargai dalam rangka memecahkan masalah ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berdasarkan fakta-fakta atau kondisi yang dihadapi oleh para guru, para orang tua, seperti yang telah saya sampaikan tadi, maka Kementerian mengambil langkah cepat dengan melakukan revisi terhadap Permendikbud 13 tahun 2020, yaitu Juknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kalau di awalnya Juknis ini mengatur secara rigid mengenai peruntukan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD itu, maka dalam revisi ini memang dilakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan guru untuk melakukan adaptasi atau manuver sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada masa yang normal, walaupun itu tidak akan dapat dipenuhi seluruhnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Najela, dapat tetap kita penuhi. Tetapi yang menjadi hal yang sangat penting untuk dipikirkan di sini adalah bagaimana anak bisa bahagia berada di rumah. Itu yang menjadi fondasi, yang menjadi landasan utama bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, terkait dengan perubahan Permendikbud 13 ke 20, kita menambahkan sebuah pasal yang memungkinkan BOP ini memiliki fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Yang pertama adalah komponen kegiatan pembelajaran dan bermain. Di situ kita melakukan relaksasi dengan membolehkan pembelian pulsa atau paket data bagi pendiri dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Nah, ini jelas nanti akan sangat membantu guru dan orang tua dalam rangka melaksanakan meng-carry out pembelajaran dari rumah. Nah, di samping itu kita juga membolehkan layanan BOP ini untuk digunakan membiayai layanan pendidikan daring yang berbayar. Nah, ini memungkinkan untuk guru mengakses layanan pendidikan daring berbayar, kemudian bagi orang tua dan bagi peserta didik di rumah. Di samping itu, kita juga merelaksasi komponen pendukung agar dapat dimanfaatkan untuk membiayai honor pendidik semasa pandemi. Ini banyak disampaikan oleh teman-teman dari lapangan bahwa ada banyak kesulitan yang dialami oleh guru PAUD yang mana satuan PAUD-nya kemudian tidak lagi dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi mereka karena terhentinya misalnya pembayaran SPP yang dilakukan oleh orang tua, atau terhentinya sumbangan-sumbangan lain yang pada saat normal memungkinkan satuan pendidikan memberikan honorarium atau transfer bagi guru. Nah, oleh karena itu ini kita relaksasi sehingga yang tadinya guru hanya boleh mendapat transfer sekarang biaya honorarium dari BOP ini. Yang kedua tentu untuk mendukung gerakan pemerintah dalam rangka menuntaskan atau menanggulangi pandemi COVID-19 ini, kita juga merelaksasi agar BOP ini dapat digunakan untuk membeli cairan pembersih misalnya,
kemudian membeli infrastruktur kesehatan yang lain dalam rangka menjaga agar pandemi ini tidak semakin luas dan menyasar orang tua, guru ataupun peserta didik kita. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu ini pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan kepala satuan atau pengelola satuan untuk memperhitungkan dengan cermat komponen-komponen yang dibiayai sehingga ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, banyak yang bertanya bagaimana persentasenya. Sekarang tidak ada lagi persentase. Sekarang kita percayakan kepada kepala satuan untuk mengatur dan Bunda Neti, teman-teman sekalian, penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita bisa melakukan tanya jawab di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.